Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wilujeng Wengi buat semua. Itu saya tidak menyebutkan satu persatu supaya waktunya bisa lebih efisien, gitu ya. Saya merasa diingatkan oleh Kang Venus barusan bahwa sepertinya betul gitu bahwa saya mewakili teman-teman mahasiswa Vkom angkatan 82 itu kayaknya merasa menjadi salah satu angkatan yang paling merasa kehilangan. Khususnya prodi manajemen komunikasi yang dulu masih bernama jurusan penerangan. Jurusan kami sepertinya paling kenyang itu bertemu dengan dan terbagi ilmu Pak Jalal gitu. Karena seperti mungkin teman-teman tahu bahwa Pak Jalal mulai mengajar di Fakultas Publisistik waktu itu namanya, itu tahun 76, dan kemudian tahun 79 beliau melanjutkan S2 ke Iowa. Nah, tahun 82 beliau kembali gitu. Nah, saat kami masuk menjadi maba, beliau baru pulang menyelesaikan S2 di Iowa gitu. Saat kami masuk semester 3, beliau menjadi ketua jurusan. Dan selama 3 semester berturut-turut kami mendapatkan, alhamdulillah itu 7 buah mata kuliah gitu ya. Bahkan 4 diantaranya yaitu retorika, dasar-dasar penerangan, psikologi komunikasi, dan metode penelitian komunikasi itu disampaikan sendirian aja gitu, ya, tanpa asisten, tanpa pernah absen gitu. Ya. Sebagian perkuliahan itu waktu itu masih berlangsung di kampus Cikom Unpad di Jalan Dipati Ukur, belum berpindah ke Sekalwa. Sedangkan 3 mata kuliah lainnya yaitu analisis sistem informasi, kampanye komunikasi, dan komunikasi persuasif itu disampaikan di saat beliau mulai sibuk dan jadwal mengajar mulai sering bertukar itu dengan asisten. Ya. Mata kuliah retorika itu adalah perkuliahan pertama kami dengan beliau. Pertemuan awal tuh begitu sangat memukau. Kami merasa seperti menonton pertunjukan daripada perkuliahan. Betul itu ya. Bahkan kami sempat terkesima tuh saat Pak Jalal menirukan Hitler berpidato dalam bahasa Jerman gitu. Kami merinding walaupun tidak tahu artinya gitu ya. Tapi beliau segera menjelaskan yang isinya kurang lebih tentang bahwa gerakan besar di dunia ini digerakkan bukan oleh orang jago menulis katanya, tapi oleh orang yang pandai berbicara. Walaupun kemudian beliau mengkoreksi bahwa untuk bisa berbicara baik, seseorang tuh harus mampu menulis dengan baik katanya. Ya. Lewat pertemuan demi pertemuan, kami akhirnya menyadari bahwa beliau tuh bukan sekedar mengajarkan retorika, tapi sekaligus mempraktekkan dan memberikan contoh nyata bagaimana berbicara yang baik. Gitu. Ya. Terkadang dengan berbagai humor yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Venus. Gitu, ya. Nah, kalau yang saya masih ingat itu sepanjang perkuliahan ya tuh beliau tuh hanya mengeluarkan sebuah spidol tuh dari tasnya. Terkadang hanya dipegang tanpa pernah digunakan. Semua uraian mengalir begitu saja, runtut, terstruktur, mudah difahami dan bernas tentunya gitu ya. Begitu menariknya penyampaian perkuliahan, seringkali banyak hal luput itu terekam dalam catatan gitu ya. Hanya untungnya menjelang akhir perkuliahan beliau memperlihatkan sebuah buku. Buku tersebut berjudul Retorika Modern. Buku itu sebuah buku tipis gitu ya. Saya tadi yang sampaikan contohnya. Saya lupa ancamannya di mana. Buku itu hanya 81 halaman gitu ya. Diterbitkan oleh CV Akademika dan katanya buku tersebut baru terbit. Buku tersebut baru terbit di tahun 82 dan sebelumnya itu hanyalah sebuah diktat kuliah yang ditulis saat beliau masih menjadi asisten dosen untuk mata kuliah retorika. Jadi buku diktatnya sebelum pergi menempuh studi S2 di AS gitu ya, di Amerika. Lewat buku terbitan pertamanya kami kemudian tahu bahwa Pak Jalal bukan sekedar pandai berbicara, tapi ia terampil dalam menulis gitu ya. Tulisannya enak dibaca seperti yang tadi sudah dikisahkan oleh Pak Venus. Nah, kemampuan menulis itu kan identik dengan kebiasaan membaca. Pak Jalal gemar dan rajin membaca itu kami kenali ketika perkuliahan berikutnya.
psikologi komunikasi namanya. Gitu ya. Agak berbeda dengan saat mengajar retorika, beliau tak sekedar hanya menggenggam sebuah spidol. Kehadirannya menuju kelas tuh khas, gitu. Datang tergopoh-gopoh sambil mengapit 5 sampai 10 buku ya. Dan setiap pertemuan tuh sebagian bukunya berganti. Dan memang seperti yang tadi diceritakan oleh Kang Aidul, di awal jika hadir ke rumahnya itu semua dinding tuh rak buku, luar biasa itu ya. Saya sampai ya terkagum-kagum aja ini gimana cara bacanya gitu bukunya sebanyak ini gitu, ya. Nah, saat kuliah semua buku yang dibawa tuh diletakkan di atas meja dan tanpa basa-basi beliau mulai memberikan materi ya. Biasanya penyampaian dilakukan sembari duduk dan sekali-kali berdiri jika perlu menuliskan sesuatu di papan tulis. Seingat saya, beliau tidak pernah menggunakan OHP, media bantu yang saat itu populer. Ya. Materi dibawakan seperti yang tadi diceritakan oleh Kang Venus, seperti sedang bercerita gitu, ya sambil diselingi membaca kutipan dari buku yang ia bawa, dan sepertinya memang udah ditandai, gitu, ya. Kutipannya berbahasa Inggris, Jerman, Prancis itu dibacakan secara fasih dan langsung diterjemahkan. Tentu saja kalau kami sih hanya mencatat terjemahannya saja. Kami tak pernah meminjam buku-bukunya untuk difotokopi. Itu nggak pernah terfikirkan waktu itu. Ya, fotokopi di awal tahun 80-an itu sangat mahal. Jangankan mengkopi buku, mengkopi catatan pernah pun juga mengkopi catatan teman pun itu juga tidak pernah kami lakukan gitu. Tidak pernah kami kenal bahkan ya. Yang biasa kami lakukan itu adalah menyalin catatan teman. Kebutuhan fotokopi di waktu itu kan hanya untuk menyalin surat-surat penting saja. Ya. Setiap perkuliahan demi perkuliahan itu kami merasa mendapatkan seperti yang tadi ceritakan oleh Pak Venus, ada sesuatu yang baru gitu ya, begitu banyak teori-teori diperkenalkan, tapi lewat penjelasannya teori yang biasanya tampak rumit menjadi begitu terang-terang gitu ya. Mindset kami juga berubah, teori itu tidak lagi semata-semata menara gading tapi menjadi pisau analisis untuk membedah fenomena keseharian. Terus terang aja sih bagi kami merasa ilmu yang kami pelajari itu menjadi sangat istimewa setelah melewati perkuliahan ini. Ya. Seperti katanya kualitas hidup kita, hubungan kita dengan sesama dapat ditingkatkan dengan memahami dan memperbaiki komunikasi yang kita lakukan. Itu saya ingat betul dan saya simpan hingga sekarang. Nah, 2 tahun setelah perkuliahan terbitlah buku psikologi komunikasi yang sekarang jadi legenda lah gitu ya. Dan yang luar biasa itu adalah isi catatan material perkuliahan kami dalam versi yang lebih rapih, utuh, dan lengkap gitu ya. Hal ini perlu digarisbawahi karena bagi siapapun yang pernah baca buku psikom yang melegenda itu dan menganggap buku tersebut bagus, mungkin bisa membayangkan bagaimana berkualitasnya perkuliahan yang berlangsung dan kami ada di dalamnya gitu ya. Dan mungkin juga menjadi tidak sulit juga membayangkan mengapa perkuliahan Pak Jalal itu mampu merebut perhatian dan membuat banyak orang ikut gandrung. Karena memang seperti kalau Anda membaca buku psikom, justru kami mengalami itu dengan atmosfer yang berbeda dalam sebuah ruangan kelas. Dan isinya bisa setebal itu kan itu jadi luar biasa itu ya. Dan di saat itu kan sekat antar jurusan dan angkatan itu nyaris tiada gitu ya. Karena mahasiswa juga jumlahnya kecil di Fakultas Publisistik yang kemudian berganti jadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Siapapun yang rajin ke kampus itu biasanya saling mengenal gitu. Keriangan mendapatkan pengajaran yang demikian berwawasan tuh begitu cepat menyebar. Kelas kecil itu jadi sesak. Mahasiswa bukan peserta kuliah pun ikut hadir gitu ya. Mahasiswa lama yang jarang datang mulai bermunculan ikut nimbrung. Karena saat itu masih berlaku mahasiswa abadi, banyak diantaranya berusia tidak terpaut jauh juga dengan Pak Jalal gitu. Nah dari sanalah kemudian sebutan Kang Jalal menjadi lazim dan ikut menular kepada setiap orang. Selain itu mata kuliah metode penelitian komunikasi kiranya juga pantas ya di catatan khusus itu ya. Perhitungan dan rumus-rumus yang kami peroleh di mata kuliah statistik yang biasanya bikin stres gitu ya, baru kami pahami dan bermanfaat justru di mata kuliah MPK gitu, ya. Penjelasan beragam fenomena sosial menjadi konsep,
menjadi konstruk, dan kemudian menjadi variabel terukur, menjadi terasa demikian mudah difahami gitu ya. Kemudian juga berbagai alat uji hipotesis seperti C kuadrat, uji T, rank Spearman, R Pearson, analisis varian dan lain-lain. Berikut prasyarat penggunaannya mulai mewabah itu di era saat awal-awal saya kuliah. Dan kalau sebelumnya penelitian skripsi itu melulu deskriptif, mulai kemudian menjadi bervariasi dan berkembang ke arah korelasional, bahkan eksperimen. Terlebih kemudian materi kuliah tersebut mewujud menjadi 2 buku, analisis isi dan metode penelitian komunikasi. Mahasiswa kan jadi merasa mendapat kepastian rujukan dan terhindar dari kekeliruan akibat kesalahan menuliskan catatan di kelas gitu ya. Iklim akademis di kampus itu mulai berubah menjadi bergairah gitu ya. Tradisi positivistik mulai tumbuh subur gitu. Bahkan kemudian hari tradisi tersebut menjadi penciri khas yang membedakan antara tradisi penelitian komunikasi Unpad dengan penelitian di UI gitu ya. Kalau yang satu lebih positivistik, yang satunya lagi lebih ke kualitatif gitu. Apalagi ya. Mungkin nanti Kang Teddy waktunya 1 menit lagi, Kang. Ya, satu angkatan bisa menambahkan. Jadi dari saya mungkin saya cukupkan sekian. Demikian kisah singkat tentang Pak Jalal yang demikian berkesan. Semoga dengan mengamalkan ilmu yang kami dapatkan menjadi amal jariah bagi beliau. Kang Jalal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Hatur nuhun pisan Kang Teddy atas paparannya. Wah,